Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Junaidi, di channel Junaid47. Channel ini aku khusus bahas hal-hal kecil, hal-hal sepele yang ada di sekitaran kita, yang kadang itu kita lupa atau kadang itu tidak kita sadari, tapi mungkin itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita, atau kalau tidak mungkin itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita. Oke teman-teman, nah di sini kita ada di proyek ya. Jadi kita nanti coba akan bahas masalah pekerjaan rigid ya, khususnya masalah expansion join ya. Nah seperti apa, teman-teman tonton sampai habis biar tidak salah paham, dan juga jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, karena subscribe atau berlangganan itu tidak butuh biaya teman-teman, alias gratis, tinggal klik. Dan dengan mensubscribe atau berlangganan, maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten baru lainnya yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat. Dan satu lagi, jangan lupa aktifkan atau nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya. Oke teman-teman, nah di sini ya kita akan coba nanti bahas masalah pekerjaan rigid pavement ya, atau jalan beton ya. Nah jalan beton, kemudian ini expansion join ya. Jadi ini teman-teman apa namanya, mungkin ini ya expansion join ya. Jadi mungkin untuk fungsinya sendiri ya, expansion join dia memang beton sendiri ya teman-teman ya, jalan sendiri itu biasanya per segmen ya. Jadi biasanya per segmen. Nah segmen itu dia kalau dibebani mobil ya, jadi kalau dibebani mobil dia akan ada pergerakan teman-teman. Nah disitulah apa namanya fungsinya dari expansion joint ini ya. Jadi sehingga expansion joint ini digunakan ketika ada beban, dia bisa bergerak ya. Jadi dia bisa bergerak tetapi dia masih satu kesatuan ya. Nah ini ya, jadi mungkin bentuk realnya teman-teman ya, jadi mungkin bisa agak maju ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya expansion joint-nya adalah ini ya teman-teman ya. Jadi dia cuman pipa teman-teman. Ini pipa sama besi ya. Jadi ini besi, ini biasanya besinya ini diameternya 25 teman-teman. Ini diameter 25 ya. Biasanya polos ya. Biasanya polos, tapi mungkin bisa juga ini ya, tapi yang paling bagus sebenarnya polos ya. Terus kemudian ini dikasih pipa ya, jadi pipa atau selongsong, sehingga dia cara kerjanya ketika ada beban dia bisa bergerak ya. Jadi dia bisa bisa maju dan mundur ya. Nah tapi di sini nanti betonnya itu akan diputus ya teman-teman ya. Bisa jadi betonnya itu ngerjakannya dicor secara keseluruhan, atau bisa jadi juga diputus, tapi apapun itu yang jelas nantinya dia akan dipotong di area sini teman-teman. Nah biasanya jaraknya itu sekitar 4,5 sampai 6 meter ya. Jadi antara 4 sampai 6 meter biasanya kurang lebih sekitar segitu ya. Bisa jadi itu kalau ada standarnya teman-teman ya, mungkin bisa dilihat nanti standarnya di sini ya. Oke, terus kemudian untuk ini ya, untuk pelaksanaannya sendiri ya, expansion joint ini kan dipasangnya di tengah teman-teman ya, sebenarnya di tengah ya. Makanya kita perlu adanya penyangga ya. Jadi dia untuk memastikan dia ada di tengah. Nah biasanya teman-teman penyangganya itu kita kasih besi-besi saja ya, terserah apapun itu, tapi biasanya adalah pakai besi yang diameternya kecil ya. Jadi diameternya kecil, kalau di sini kita pakai diameter 8 teman-teman, karena ini harus lurus ya. Jadi kita makainya adalah langsung secara lurus ya, sampai selebar segmen dari rigid itu sendiri ya, dari jalan itu sendiri. Nah mungkin oke teman-teman bisa dicek di sini ya, mungkin kamera bisa maju ya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini teman-teman. Nah ini kalau ini teman-teman jaraknya kurang lebih 30 cm ya. Jadi antara expansion joint 1 sama expansion joint lainnya biasanya itu kurang lebih 30 cm ya, kurang lebih 30 cm. Nah ini kira-kira ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kurang lebih 9 ya. Ini 9 jadinya kurang lebih 3 meter teman-teman. Jadi ini pas ya, lebar jalan kita itu 3 meter ya. Ini jadi lebar jalan kita ini 3 meter. Nah, nanti ini pasangnya adalah melintang ya. Jadi nanti dipasangnya adalah melintang ya. Nah mungkin kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah ini kurang lebih ya nantinya, kurang lebih seperti ini 6 meter. Nah ini kemudian jarak antara
satu expansion joint satu dengan expansion joint lainnya itu kurang lebih 5 sampai 6 meter ya. Tapi kalau di sini itu 5,5 ya. Nah, di sini kenapa pakai 5,5 teman-teman? Karena memang itu disesuaikan dengan wear mesh-nya ya. Jadi disesuaikan dengan wear mesh-nya yang ukurannya kurang lebih 5,5. Tapi sebenarnya itu tergantung dari desainnya ya. Tapi biasanya memang 5,5 karena menyesuaikan dengan panjangnya dari wear mesh itu sendiri. Oke teman-teman, nah ini kita coba akan bahas masalah pekerjaan rigid, khususnya construction joint-nya untuk pekerjaan double ya, untuk double construction joint di pekerjaan rigid. Nah mungkin kalau kita bisa cek ya teman-teman ya, kita ada dua pekerjaan ya. Kalau rigid itu kita akan coba bagi dua kali pengecorannya, di mana kanan dan kiri ya. Nah kalau mungkin misalnya di awal mungkin seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin kalau sudah misal sudah jadi cornya, sudah terbeton ya seperti ini ya. Terus kemudian kita akan coba kerjakan di sampingnya. Nah seperti apa teman-teman? Jadi ini sudah di LC, sudah di lin konkrit, kemudian sudah dipasang casting, kemudian kita pasang double ya. Jadi ini kita pasang double ya. Doublenya di mana jaraknya itu kurang lebih 5,5 meter teman-teman. Ini menyesuaikan dengan wear mesh ya. Jadi besi wear mesh, kemudian ini lebarnya juga 3 meter. Nah kemudian ini cara pemasangannya ya. Setelah kita lakukan casting, kemudian kita tata ya, kita letakkan double ini, besi-besi double ini kita letakkan di mana, di tempat yang ditentukan ya, dengan jarak yang ditentukan juga tergantung sesuai dengan desain. Itu kalau yang masih baru. Kemudian kalau yang ini teman-temannya, kalau misal sudah dicor jalannya, kemudian kita juga taruh di sampingnya ya. Oke, nah untuk pekerjaan double sendiri ya. Nah ini seperti apa teman-teman detailnya ya. Nah jadi detailnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita cek ya. Jadi yang pertama kita ini kalau kita panjang 3 meter teman-teman ya. Kita bikinnya ya tidak sampai 3 meter ya. Mungkin kita kasih kita kasih di sini 2,9 meter ya. Jadi 2,9 untuk dudukan ya, dudukannya besi double ya. Nah mungkin kalau kita cek ya, jadi ini besi doublenya ya, dudukannya ya. Jadi dudukannya juga bisa disesuaikan ya. Jadi bisa pakai kotak, bisa pakai segitiga, apapun itu. Yang penting kurang lebih dia bisa sebagai dudukan ya, tatakan dudukan sehingga double ini pas menumpu di tengah-tengah ya, disesuai dengan desain. Nah, terus kemudian teman-teman selain itu ya, kalau kita cek di sini, ini double-nya juga ini menggunakan dengan jarak 30 cm ya, 300 mm ya. Nah, kemudian juga ini tulangannya ya. Kalau untuk dudukannya kita menggunakan dengan besi tulangan diameter 8 ya. Ini pakai berapapun boleh teman-teman. Besi 6, besi 8, besi 10, yang penting istilahnya dia kuat untuk dudukannya ya. Terus kemudian jaraknya juga 30 cm ya. Nah, karena ini 3 meter jadi jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang lebih 10 ya. 10 anunya ya. Dengan jaraknya 3 meter 30 sentian ya. 30 sentian. Oke. Terus kemudian 10 double ya, 10 double. Terus kemudian juga dari double-nya itu sendiri seperti apa teman-teman? Seperti apa? Nah strukturnya kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama ini menggunakan besi ya. Jadi besi double-nya ini kurang lebih kita menggunakan yang diameter 25 ya. Bisa polos maupun profil ya. Bisa ditentukan sendiri ya. Terus kemudian panjangnya teman-teman, panjangnya sebenarnya sesuai standar itu 450 ya.
mili ya, atau 45 cm, tapi di sini kita menggunakan yang 50 cm ya, biar saya motongnya juga gampang. Kemudian kita juga menggunakan pipa PVC ya, pipa PVC diameter 1 inch ya, karena kita menggunakan diameter 25, jadi yang penting dia bisa masuk ya. Kemudian ini panjangnya juga separuh ya, kurang lebih 250 ya, atau separuh dari apa namanya panjang besi dowelnya ya. Kemudian setelah itu kita masukkan ya, terus kemudian kita lakban ya, kita plester atau apapun supaya dia melekat ya, jadi tidak goyang ya. Jadi kita cukup menggunakan lakban ya, jadi kurang lebih nanti jadinya seperti ini ya. Jadi kita lakban supaya dia melekat ya, kemudian setelah ini jadi ya, jadi kita sini jadi, terus kemudian baru kita pasangkan di tempat yang ditentukan. Nah, mungkin seperti ini teman-teman ya. Nah, ini juga seperti ini ya kalau yang sudah jadi yang di sisi satunya. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa kita detail dari pekerjaan rigid untuk dowel. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa kita share ya, masalah expansion joint di pekerjaan rigid. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Semoga bisa jadi referensi dan semoga juga bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Junets 47.